Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah bersama kami, alhamdulillah, Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir Sama-sama, lagi Mas di Ali. Tawakal. Dan pemirsa, selain Pak Ustadz Muhammad Ziyad sudah hadir bersama kami seorang narasumber, kami sapanya sebagai Ibu Gina. Assalamualaikum Ibu Gina. Waalaikumsalam Mas Farid. Ya, terima kasih juga Ibu Gina sudah hadir di Tawakal. Jadi Ibu Gina datang ke sini punya permasalahan hidup seperti apa yang kita bisa bantu nanti Pak Ustadz Ziyad, silakan. Jadi begini, saya punya cerita saat rumah tangga saya, permasalahan di rumah tangga saya. Waktu itu tiba-tiba suami saya berubah. Berubah tuh maksudnya berubah apa? Sikapnya kah atau yang lainnya gitu? Jadi karena kebetulan kami belum dikaruniai anak, suami memang pengen banget punya anak, termasuk saya gitu. Pengen punya anak. Kita udah cek ke dokter, alhamdulillah sehat. Lalu ke alternatif setelah pernikahan kami lama itu enggak Lamanya suami. berapa tahun, Pak? Ya, Berapa tahun lama maksudnya? sebenarnya enggak terlalu lama Pak Ustadz, baru 1 tahun. Tiba-tiba setelah kita enggak dikarunia anak, suami mulai emosional. Emosional, mohon maaf, emosionalnya sudah menggunakan kekerasan kah atau emosionalnya sebatas baru marah-marah saja? Awalnya begitu, tapi lama-kelamaan dia mulai berani mukul saya. Pak Ustadz, mungkin apa yang menimpa Ibu Gina Iya. juga banyak kasus lainnya Betul. di luar, begitu mendambakannya rumah tangga, Iya. kehadiran seorang anak, tapi Allah belum menitipkan nih Pak Iya. Ustadz. Gimana harus menyikapinya Pak Ustadz? Iya, kasus Mbak Gina ini kalau kita lihat dalam perjalanan orang-orang yang berumah tangga, sungguh masih sangat pendek, baru 1 tahun kan. Ada, kalau kita baca, ada tokoh nasional kita, orangnya sangat agamis sekali, itu 12 tahun baru dikarunia anak. Jadi waktu itu beliau kuliah di Amerika, jadi selama masa 10 tahun itu luar biasa ada kegundaan yang mendalam, tapi dia tidak pernah putus asa melakukan ikhtiar, sampailah di dalam biografi beliau di coba buku itu menyebutkan hingga sampai umroh itu beberapa kali, kemudian berdoa di depan Multazam depan Ka'bah itu dengan penuh keterseduhan yang luar biasa, dan ternyata sepulang dari sana 6 bulan kemudian ada kabar baik dan kemudian tes di rumah sakit ternyata positif. Artinya ini jaraknya sudah 12 tahun. Jadi kalau kasus Mbak Gina tadi baru 1 tahun, tentu ini juga menjadi pelajaran kepada para suami bahwa urusan apa itu dikaruniai anak atau tidak itu semata-mata dalam menyangkut qadha dan takdir Tuhan. Jadi ketika itu kemudian kita menyalahkan istri kita atau sebaliknya, misalkan seorang istri menyalahkan suami mungkin gak subur dan seterusnya, maka itu sudah menyangkut takdir Tuhan. Disinilah pentingnya kesabaran dan berikhtiar seraya memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepercayaan untuk menitipkan amanahnya berupa karena anak ini. Jadi kasus Mbak Gina ini tidak selayaknya seorang suami dan tidak hanya suaminya Mbak Gina atau suami siapapun, para pemirsa sekalian, kita tidak bisa kemudian memvonis menyalahkan posisi istri kita, apalagi mohon maaf sudah melakukan tindakan kekerasan kepada istri, yaitu kemudian emosionalnya meningkat hanya karena itu. Apalagi ini baru 1 tahun, tentu ini masih usia yang sangat pendek. Dan Allah, kalau kita berikhtiar, insya Allah Allah juga akan memberikan titipannya, dan tentu kita diminta untuk bersabar. Iya, Bagina, waktu yang mukul itu kejadiannya kapan? Waktu itu saya kan kerja. Saya sering pulang malam karena ada meeting, tapi sebelumnya saya selalu izin kalau mau ada meeting, saya selalu telepon kalau saya ada meeting, jadi telat. Tapi Di ujung telepon itu dia mengizinkan? iya, tapi setiap saya datang telat, dia selalu marah-marah dan mukul saya, alasannya saya alasan aja gitu pulang malam. Assalamualaikum Mas. Dari mana aja kamu? Hah?
Aku habis pulang kerja, Mas. Kok jam segini baru pulang? Hah? Ngapain aja? Iya, tadi kan aku udah izin sama kamu bakalan pulang telat. Karena aku ada meeting, Mas. Kalau ngomong perhatiin gua. Hah? Gua paling nggak suka kalau lu pulang malam kayak gini. Hah? Sebenarnya kerja apaan sih lu? Iya, aku kan udah izin sama kamu, Mas. Kalau aku tuh ada meeting. Oh, udah berani ngelawan lu ya? Hah? Astagfirullahaladzim, Mas. Sekali lagi lu denger ya. Kalau gua paling nggak suka kalau lu pulang larut malam kayak gini. Hah? Gua nggak peduli mau lu meeting kayak mau nggak kayak, gua nggak peduli. Tugas lu itu di rumah. Hah? Nah, Mbak Gina sendiri kerjanya apa? Saya sebagai administrasi dan suami saya sebagai bos angkot. Suami sebagai bos angkot, Iya. maksudnya punya usaha angkot. Iya. Oke. Nah, waktu dia marah, dia yang masih keingetan sama Mbak Gina, dia ngomong apa nih pada saat Mbak Gina pulang telat? Padahal sudah izin kan ya? Iya. Dia ya selalu ujung-ujungnya masalah tidak punya anak. Dan dia selalu menuduh saya yang mandul. Hal ini sesungguhnya kalau kita buka di dalam Al-Quran, kita bisa mendapatkan kisah bagaimana kisah Nabi Nabi Yakub misalkan yang lama baru karena anak, kemudian Nabi Zakaria, bahkan Nabi Zakaria itu sudah di Al-Quran dinyatakan istrinya tuh akhir, wah dia tidak mungkin hamil ya Allah karena dia sudah akhir mandul karena sudah bertahun-tahun puluhan tahun, bahkan sementara usia beliau itu adalah sudah usia senja, usia tua. Tetapi kata Allah kalau aku sudah menghendaki maka nanti tidak ada yang tidak memungkinkan. Bagaimana tandanya ya Allah? Kemudian dikasih isyarat di dalam surat Al-Imran itu nanti tandanya begini, nanti tidak akan bisa ngomong berapa hari, maka berarti disulah istrimu adalah mandul. Jadi ini adalah contoh, dan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam, dia berada di mihrab berdoa yang luar biasa kepada Allah, memohon agar diberikan keturunan karena bagi beliau ini keturunan tidak semata-mata anak tetapi akan melanjutkan perjuangan dakwah. Lah, ini saya kira ini juga menjadi pelajaran pada suami bahwa pasangan suami istri punya anak itu tidak sekedar keturunan, tetapi ini adalah menjadi pelanjut perjuangan ayah. Kalau orang ayah misalnya seorang berbisnis, maka pelanjut bisnisnya tentu bisnis yang dituntun dalam agama yang ada nilai manfaatnya. Lah, melihat tadi Mbak Gina tadi, sesungguhnya suami istri ketika istrinya sudah pamit dari rumah dan suami mengizinkan, maka ini sudah dalam naungan ridhonya, dalam mana kerelaan dari seorang suami, maka suami tidak diperbolehkan lagi kemudian menunjukkan rasa marah, kecewa dan seterusnya pelampiasannya. Apalagi tadi dari cerita Mbak Gina sudah muncul tuduhan tadi, wah Anda mandul maka seperti ini. Harus difahami, mandul dan tidak mandul itu adalah menyangkut takdir Tuhan. Dan ketika kita menyalahkan pada pihak istri kita, mungkin kita tuduh dia mandul, maka itu berarti sama dengan kita menggugat takdir Tuhan kepada istri kita dan juga kepada diri kita. Itu maknanya berarti kita telah melahirkan apa yang dimaksud dengan suudzon kepada Allah, dan suudzon kepada Allah itu adalah sesuatu yang sangat dilarang. Yang harus ditambahkan adalah kita harus memiliki sikap husnudzon kepada Allah. Justru dalam posisi yang semacam ini, seorang suami harus membesarkan hati pada istri supaya istrinya memiliki semangat, tidak berputus asa. Sebab tidak ada rasa duka yang mendalam bagi seorang istri ketika sudah berkeluarga, kemudian sudah bertahun-tahun tidak dikaruniai, itu bagi seorang istri tanpa suami mengatakan sesungguhnya sudah merupakan penderitaan batin seorang istri. Apalagi dalam kasus ini misalkan seorang suami kemudian melakukan tekanan, kemudian marah, emosi yang luar biasa. Tentu ini adalah cara-cara yang tidak dibetulkan dalam Islam. Jadi mari sama-sama kita kembali mentauladani para kisah-kisah Nabiullah, para salafus soleh yang memberikan teladan bagaimana dalam menghadapi istri ketika sedang diuji. Apalagi ini sekali lagi baru 1 tahun. Ya, Mbak Gina, mohon maaf saya boleh tanya ini nggak? Pendapatannya besaran Mbak Gina atau suami? Untuk pendapatan mungkin besaran saya. Besaran Mbak Gina. Mungkin nggak pernah ngebahas gitu, mungkin barangkali nih suaminya harga dirinya merasa terganggu karena Mbak Gina pendapatannya lebih besar gitu, ada rasa iri di situ? Enggak, Nggak kita ada. udah
sebelum menikah sudah saling tahu. Sudah saling tahu, artinya sudah itu. Jadi intinya adalah murni memang karena belum dikaruniai anak ya. Iya. Oke, nah Mbak Gina saya mau tanya dong, kalau nafkah lahir dan batin semua sudah dipenuhi sama suami? Awalnya ngasih, lama-kelamaan mulai sedikit. Tapi saya nggak mempermasalahkan. Karena namanya juga usaha ya Mas. Oke. Kalau untuk batin? nafkah batin, setelah dia mulai begitu, dia mulai jarang pulang. Pernah dia nggak pulang 3 hari. Saya tanya, pas dia pulang itu saya tanya kemana itu. Dia bukannya menjawab dengan benar, malah ngamuk dan mukul-mukul saya. Mas kamu habis dari mana aja? Mas jawab dong pertanyaan aku. Kamu tuh habis dari mana? 3 hari kamu gak ada kabar, terus kamu juga gak bisa dihubungin, Mas. Risik lu, tau nggak? Terserah gua mau kemana juga, bukan urusan lu. Iya, cuman aku khawatir sama kamu. Aku takut kamu tuh kenapa-napa di luar sana. Lo mau tahu kenapa gue pergi? Gue ini stres di rumah. Apalagi kalau harus mikir kalau lu nggak hamil juga. Lu itu mandul, ngerti lu? Jadi kamu nuduh kalau aku mandul? Kenapa? Emang bener kan? Kalau lu itu mandul. Mas, tega ya kamu. Kita berdua itu udah cek ke dokter. Dan kata dokter kita berdua sehat-sehat aja. Jadi kalau seandainya kamu nuduh aku mandul, aku juga bisa dong nuduh kamu mandul juga. Lu denger ya? Gue bosan di rumah setiap hari ketemu lu. Apalagi harus mikir kalau lu nggak bisa hamil juga. Lu itu mandul. Ngerti lu? Enggak, kamu Mas. Dan ujung-ujungnya selalu membahas masalah anak. Insya Allah. Nih Pak Ustadz, intinya sudah tahu istrinya lebih besar pendapatannya, artinya untuk keuangan mereka nggak ada masalah, tapi memang murni karena faktor itu. Nah lalu bagaimana nih Pak Ustadz, seorang suami sikapnya harusnya seperti apa nih mengetahui istrinya udah bisa membantu gitu tugas yang dia sudah jalani? Harusnya kalau melihat yang disampaikan tadi, suaminya mestinya muncul rasa syukurnya kepada Allah. Pertama, karena dikaruniai istri yang bisa dalam tanda petik bisa membantu, yang seharusnya semua kebutuhan keluarga itu kan dipenuhi oleh pihak laki-laki, tetapi kan tidak semuanya bisa terpenuhi. Karena itulah Islam memberikan ruang kepada istri, bila istri mengaktualisasikan potensinya, kemudian bisa mendatangkan ekonomi dan bisa menambah kebutuhan ekonomi keluarga, maka fikih Indonesia membolehkan dan mengizinkan, dan tidak ada persoalan dalam konteks hukum Islam di sana. Itu artinya adalah tarodin, saling merelakan antara istri dan dan suami. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ada kesepakatan. Memang sudah seharusnya dalam setiap mengambil keputusan apapun, suami dan istri itu saling bermusyawarah untuk mencari kesepakatan bersama. Jadi mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, kegiatan dalam rumah, kegiatan di luar rumah itu bagaimana sesungguhnya harus disebutkan. Nah, ketika memang otoritas penuh dalam keluarga, penanggung jawab utama mas'ulun an ro'iyatihi pada keluarganya itu adalah ada pada seorang suami. Tetapi bukan berarti suami ketika pergi kemana saja tidak boleh diketahui istrinya, tidak, itu salah besar. Jadi ketika tadi misalkan suaminya pergi sampai 3 hari tidak pulang dan kemudian Mbak Gina perlu tahu, saya kira ini juga kepada suami manapun itu juga perlu harus diketahui bahwa kepergiannya itu harus pengetahuan daripada istri. Apa masalahnya? Kita kan tidak tahu, mungkin ketika kita sedang keluar rumah tanpa pamit, kemudian tiba-tiba terjadilah musibah pada kita, apa yang terjadi? Pasti istri yang harus mencari-cari. Tetapi ketika sudah dikasih tahu, maka istri dengan mudah mengetahui, oh ini suamiku sedang menuju ke suatu tempat. Nah misalkan ini, naik ini, kendaraan ini. Berarti ketika suatu saat ada musibah kecelakaan, istri dengan mudah akan mengetahui dan melapor pada pihak yang berwajib. Itu yang pentingnya. Yang ketiga, izin tadi itu adalah bagian dari wujud tafahum, saling kefahaman, tarohum, saling kasih sayang kepada suami. Lah ibaratnya begini Mas Farid, jadi tanda-tanda suami untuk mencintai istri itu apa? Kalau dalam wujud sekarang adalah suami ada kerinduan akan istrinya, istri ada kerinduan kepada suaminya.
Wujud kerinduan itu apa? Saling menanyakan kabar, saling memberikan informasi. Itu adalah tanda-tanda sederhana yang ditunjukkan lah. Kalau kita lihat bagaimana teladan Rasulullah SAW, luar biasa. Pergi ke istri satunya saja itu menyampaikan kepada istri yang lainnya supaya apa? Mereka semua saling memahami. Yang kedua tadi disampaikan suaminya mulai main tangan. Ya. Para pemirsa sekalian, Rasulullah SAW di penghujung wafatnya ada 3 pesan yang disampaikan kepada para sahabat waktu itu yang membersamai Rasul SAW ketika menjelang sakaratul maut. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasulullah di antara 3 pesan itu, salah satu yang disebut itu adalah an-nisa. Wanita-wanita, jaga amanah yang terkait dengan wanita. Apa maknanya? Maknanya adalah tanggung jawab bagi seorang suami atas istrinya itu sangat besar sekali. Karena itu tidak diperkenankan dan diperbolehkan melakukan pemukulan. Kita bisa melihat kasus bagaimana Umar. Umar itu kenapa disebut nama Umar? Umar itu disebut sebagai singa jantan. Jadi ketika disebut singa jantan itu keberaniannya yang luar biasa karena Umar itu apa yang terjadi? Umar itu kalau udah di luar itu luar biasa, tapi ketika di dalam sama istrinya itu luar biasa menjaga kesopanan, santunan. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan Umar itu sering dimarahi dalam tanda petik, dimarahi istrinya karena mungkin diomeli ada beberapa, tapi Umar tidak pernah merespon dengan negatif. Bahkan ada sahabat lain tidak melapor kepada Sayyidina Umar, tetapi yang dilaporkan kasusnya sama terjadi pada Umar. Kemudian orang itu balik, Umar melihat langsung mengejar, wahai sahabat, apa yang terjadi denganmu? Tadi kau mau melapor padaku, tapi kenapa pergi? Wahai Umar, aku tadi ingin melaporkan hal yang sama. Aku sering dimarahi sama istriku. Aku tidak melaporkan kepadamu bagaimana pandanganmu dan hukum Islam. Tapi ternyata di rumah pun terjadi, ternyata kau pun sedang diomeli istrimu dan kau pun diam. Jadi bagaimana mungkin aku melaporkan sedangkan khalifah, presiden didiamkan? Apa yang dilakukan oleh Umar? Wahai sahabatku, tahukah kamu bagaimana mungkin aku bisa marah kepada istriku sedangkan dia telah memberikan karunia kepadaku. Dialah yang mencukupi dalam menjaga ketenanganku ketika aku tidak pergi. Dialah yang menjaga rumah tanggaku. Bagaimana mungkin aku sanggup marah pada dia? Junjung aku Rasul Muhammad SAW memberikan teladan bagaimana relasi dengan keluarga dan kepada istrinya. Jadi dalam kasus Mbak Gina tadi kita bisa memberikan berteladan kepada kasus Rasulullah dan kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah.